Ya anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Ya, mudah-mudahan hari ini kalian sehat, semangat, dan selalu ceria ya. Anak-anak, kita akan belajar matematika ya. Di sini pertemuan kemarin kita sudah penjumlahan matematika, ya penjumlahan pecahan ya. Dan sekarang masih dengan penjumlahan pecahan, nanti akan Bu Yesi tambah dengan pengurangannya ya. Nah, untuk penjumlahan pecahan seperti yang kemarin Bu Yesi terangkan, kita harus mencari persamaannya ya. Penyebutnya itu disamakan, ya kan? Lah, penyebut disamakan itu kita bisa mencarinya dengan menggunakan KPK. KPK itu apa? Kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kita mencari KPK-nya. Contoh ini ya. KPK dari 12 dan 16 adalah, nah cara mencari KPK, kelipatan dari 12 berapa saja? 12, 24, 48, 60, 72, 84, 96. Jadi 12 tambah 12, 24, 24 tambah berapa? 12, harusnya di sini ada ya 36 ya. Kemudian tambah 12 48, tambah 12 60, tambah 12 72, tambah 12 84, tambah 12 96. Nah, di sini yang kedua, angkanya angka 16. Kelipatan dari 16 apa saja? Kelipatan 16 adalah 16 ditambah 16 32, 32 ditambah 16 48, 48 ditambah 16 64, 64 ditambah 16 80, 80 ditambah 16 96. Kelipatan bersama dari 12 dan 16 berapa? Nah, ini yang sama angka berapa? 48 dan 96. Jadi KPK dari 12 dan 16 adalah 48 karena di sini kelipatan persekutuan terkecil. Jadi yang paling kecilnya berapa? 48. Begitu ya nak ya. Nah, sekarang ini penjumlahan pecahan. Contoh, kita sudah ketahui kalau atas namanya apa tadi? Pembilang, bawah namanya penyebut. 2/3 ditambah 1/4 sama dengan, nah penyelesaiannya mencari KPK dari 3 dan 4. Kelipatan 3 adalah berapa saja? 3 ditambah 3 6, 6 tambah 3 9, 9 tambah 3 12, 12 ditambah 3 15, 15 ditambah 3 18, 18 ditambah 3 21, 21 ditambah 3 24. Kemudian kelipatan dari 4 adalah 4 ditambah 4 8, 8 ditambah 4 12, 12 ditambah 4 16, 16 ditambah 4 20, 20 ditambah 4 24. Nah, KPK dari 3 dan 4 adalah berapa? Yang terkecil 12. Jadi 2/3 ditambah 1/4 sama dengan ya 2/12. Nah, 12 dibagi 3 berapa? 4. Jadi dikali 4. Ini anak-anak ya. 12 penyebutnya 12 ya. Ini 12 dibagi 3 kan hasilnya 4 ya. Nah, ini hasilnya 4. Nah, jadi 2-nya dikali 4 hasilnya berapa? 8. Kemudian yang ini 12 dibagi 3 berapa? 12 dibagi 4 ya, berapa? 3. Nah, ini. Jadi 1-nya dikali 3 hasilnya berapa? 3.
Nah, dalam penjumlahan pecahan yang dijumlahkan itu yang atasnya atau pembilangnya. Jadi 3 ditambah 8 atau 8 ditambah 3 hasilnya berapa? 11. Ya. Penyebutnya harus sama semuanya. Berapa ini? 12. Jadi hasilnya 11/12. Nah, ini tugasnya. Ini literasinya, dibaca dulu ini ya. Dahulu kala pecahan ditulis sebagai bilangan bersusun tanpa tanda garis mendatar antara pembilang dan penyebut. Adalah Al-Hassar, seorang ahli matematika dari Maghribi di kawasan Afrika bagian utara pada abad ke-12 mengenalkan tanda garis mendatar antara pembilang dan penyebut. Tanda itu memudahkan sehingga dipakai di seluruh dunia hingga sekarang. Nih ya. Ini pembilang yang atas, penyebut yang bawah. Nah, anak-anak lengkapi pecahan senilai di bawah ini. Nah, silakan. Ini tugasnya ya. Tugas 1 ini. 1 sampai 5. Nah, tugas 1. Nih. Yang ini tidak usah dibuat ya. Nah, ini tidak usah, yang ini saja. Ini 2/5 ditambah 1/4. Di sini sudah ada penyebutnya berapa? 20. Jadi nanti 20 dibagi 5 berapa? 4. Jadi 2 dikali 4 ya. Nah, kemudian ini 20 dibagi 4 berapa? 5. 1 kali 5. Nanti dijumlahkan. Lengkapi pecahan-pecahan senilai di bawah ini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Silakan kalian buat untuk tugas 1. Nah, tugas yang kedua mana? Tugas yang kedua, ayo bermain pengurangan. Nah, kemarin kita sudah membuat untuk yang penjumlahan ya. Ini pengurangannya. Bermain pengurangan bilangan. Ayo kerja bersama. Buatlah kelompok berpasangan, setiap kelompok 2 orang. Buatlah pecahan 1/2 bagian dari kertas lipat. Ini ya, dibagi 2, 1/2. Pecahan 1/4 diwakili bagian yang di akhir ini. 1/4. 1 bagian dari 4 ya. 1 bagian dari 4, 1/4 ya. Perhatikan setengah bagian dibagi 2 ya, setengah bagian dibagi 2 jadi 1/4, 1/4. Pecahan 1/2 menjadi berapa ini? Ada 2/4 karena ini ya, yang dijumlahkan yang atasnya. Nah, pecahan 1/4 tetap menjadi 1/4 ya. Lakukan pengurangan dari 2 pecahan tersebut. Jadi berapa? 1/2 dikurangi 1/4 sama dengan ya. 1/2 menjadi berapa? 2/4 dikurangi 1/4 ya, sama dengan berapa? Ya, 1/4. Nah, seperti hanya penjumlahan pecahan tadi, yang dijumlahkan hanya yang pembilangnya. Pecahan juga sama, yang dijumlahkan hanya yang pembilangnya, yang atasnya saja yang dikurangkan ya. Pengurangan juga sama, yang dikurangkan hanya yang atas. Jadi 2 kurangi 1 berapa? 1. Untuk penyebut sama 4 ya. Kenapa penyebut disamakan? Karena biar hasil akhirnya penyebutnya itu sama, pembilang yang dikurangkan ya anak-anak ya. Ini ya hasilnya 1/4. Nah, pengurangan pecahan. Ini ada literasi dulu, kita baca ya. Bilangan pecahan pertama kali digunakan oleh bangsa Mesir kuno sekitar tahun 1600
1600 sebelum Masehi. Hal ini dapat dilihat dari tulisan dari Papyrus Anhes. Pada saat itu, bangsa Mesir menggunakan pecahan satuan, yaitu pecahan yang pembilangnya 1 untuk menyatakan perbandingan. Adapun pecahan satuan secara bersamaan, pecahan tersebut ditulis dengan menggunakan bahasa hieroglif. Pada saat bersamaan dengan bangsa Mesir kuno, bangsa Cina kuno mulai mengenal pecahan. Ini ya, literasi dari pecahan. Ini pecahan pengurangan. Nah, pecahan pengurangan. Contoh, 4/5 dikurangi 3/4. Penyelesaian. Cari kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari pecahan penyebut pecahan tersebut, yaitu 5 dan 4. KPK dari 5, 4 sama dengan 20. Selanjutnya, ubah pecahan menjadi pecahan senilai dengan penyebut 20. Nah, ini ya anak-anak ya. Ini 20 dibagi 5 kali 4. Dikurangi 20 dibagi 4 kali 3. Berapa? 20 dibagi 5? 4 kali 4, 16. 20 dibagi 4, 5. 5 kali 3, 15. Nah, yang dikurangkan hanya yang pembilangnya saja. 16 dikurangi 15 berapa? 1. Jadi berapa hasilnya? 1/20. Jadi 4/5 dikurangi 3/4 hasilnya 1/20. Ya, bisa anak-anak ya. Nah, sekarang tugas yang kedua. Nah, ini tentang pengurangan. Ya, tugas yang kedua ya. Silakan kalian kerjakan 1 sampai 5 saja. Ini ada pengurangan 4/5 kurangi 1/4 dan selanjutnya sampai 5. Terima kasih anak-anak. Hanya itu saja dari Ibu Yesi. Silakan kalian kerjakan. Jangan lupa dikerjakan dibarengkan di buku tema 1 saja. Ya, biar 1 buku saja. Begitu ya anak-anak ya. Untuk tugas bahasa Jawa juga sama. Tugas kemarin digabungkan dengan buku tema 1 saja, biar 1 buku untuk nanti pengumpulannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.